Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, apabila datang waktu salat maka ia guncang dan wajahnya berubah warnanya. Maka ditanyakan kepadanya, "Hai Amirul Mukminin, ada apa engkau?" Maka ia menjawab, "Datanglah waktu amanah yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Lalu langit, bumi dan gunung itu enggan untuk menanggungnya dan khawatir akan mengkhianatinya, dan saya menanggungnya." Jadi sembahyang merupakan satu amanah yang dibebankan Allah kepada manusia, dan manusia wajib menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sembahyang apabila tidak beres rukun, syarat dan adabnya, bisa membawa celaka kepada orang yang melaksanakan sembahyang itu. Karena itu adalah amanah. Kita umpamanya diinjami orang kendaraan. Nah, kita mengembalikan kendaraan itu tentu dengan baik, dengan bersih, dengan sempurna, supaya orang yang memberikan pinjaman kendaraan itu senang dengan kita. Tapi bila kendaraan itu kita kembalikan dalam keadaan rusak, dalam keadaan mogok, dalam keadaan kotor, tentu orang yang meminjami itu kada senang menerima pengembalian itu. Nah, demikianlah sembahyang. Sembahyang itu adalah amanah, yang mesti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya apabila ia berwudu maka rupanya menjadi pucat. Lalu keluarganya bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang menimpamu ketika berwudu?" Bila berwudu pucat, "Kenapa?" Ujar nangkula ka itu. Nah, maka ia menjawab, "Tahukah kalian di hadapan siapakah saya mau berdiri?" Artinya, tahukah kalian aku ini bakal menghadapi siapa? Aku bakal menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan ketinggian ma'rifat daripada Imam Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Karena para ulama sufi mengatakan, "Man arafallah habahu." Barang siapa ma'rifat kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala itu. Orang yang ma'rifat kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Makin tinggi ilmu ma'rifatnya, makin tinggi lagi takutnya kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, Daud sallallahu alaihi wasallam dalam munajatnya berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah orang yang tinggal di rumahmu
dan dari siapakah yang engkau terima salat itu? Lalu Allah mewahyukan kepadanya Nabi Daud, hai Daud, yang tinggal di rumahku dan yang aku terima salatnya hanyalah orang yang merendahkan diri kepada keagunganku. Ia lalui siangnya dengan ingat kepadaku, dan ia menahan nafsunya dari syahwat keinginan-keinginan karena aku. Ia memberi makan kepada orang yang lapar. Ia memberi tempat melindungi orang asing dalam perjalanan, dan menyayangi orang yang tertimpa bencana. Itulah orang yang cahayanya cemerlang di langit seperti matahari. Jika ia berdoa kepadaku, maka aku perkenankan, dan jika ia memohon kepadaku, maka aku memberinya. Aku jadikan di dalam kebodohan akan kesantunan baginya, dalam kelalaian akan keingatan, dan dalam kegelapan akan cahaya. Perumpamaannya di kalangan manusia adalah seperti Firdaus pada setinggi-tinggi surga, yang sungai-sungainya tidak kering dan buah-buahnya tidak berubah. Nah, jadi di dalam ini wahyu Allah kepada Nabi Daud ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sembahyang itu bukan hanya sekedar khusyuk seseorang, tetapi ada sangkut pautnya dengan kelakuan-kelakuannya di luar sembahyang. Disimpulkan di situ bahwa Allah menerima sembahyang seseorang apabila orang tersebut punya akhlak pertama tawadhu. Orang yang bersifat sombong itu sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersifat sombong, kalau inya kada bertobat sebelum sembahyang, sembahyangnya ditolak oleh Allah. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Allah menerima sembahyang orang yang di luar sembahyangnya itu banyak zikir. Sebabnya apa? Dengan banyak zikir di luar sembahyang itu memudahkan dia untuk khusyuk kepada Allah. Karena sembahyang ini laksana sakaratul maut. Sembahyang itu laksana sakaratul maut. Sakaratul maut itu manusia hanya mengingat sesuatu yang sering diingatnya waktu dia sehat. Nah, sama sembahyang, dalam sembahyang itu dia akan ingat sesuatu yang sering dia ingat di luar sembahyang. Kalau di luar sembahyang inya banyak zikrullah, dalam sembahyangnya dia akan dapat khusyuk. Kalau di luar sembahyangnya dia banyak ingat hal-hal yang bersifat duniawi, dalam sembahyangnya pun dia akan ingat hal-hal yang bersifat dunia. Nah, jadi Allah menerima sembahyang orang yang banyak zikir kepadanya. Artinya orang yang banyak zikir kepada Allah, kalau dia sembahyang, sembahyangnya jadi khusyuk. Maka itu sakaratul maut. Waktu kita menghadapi sakaratul maut itu apa yang kita ingat? Apa yang biasa kita ingat waktu sigar, waktu hidup? Kita keingatan kebun, keingatan ternak, keingatan tanaman kita, pehumaan kita. Nah, waktu sakaratul maut kita kadang-kadang mengingat Allah, yang kita ingat pehumaan, kebun. Karena sakaratul maut itu adalah cermin daripada apa yang telah lalu dalam kehidupan kita. Nah, sama sembahyang macam itu juga. Ketiga, menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Allah menerima sembahyang orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah.
Kalau orang menggibah umpamanya, tuntung menggibah sembahyangnya kada diterima Allah, kecuali dia tobat dahulu sebelum sembahyang. Nah, orang berdusta, sembahyangnya ditolak oleh Allah kalau dia belum tobat daripada dustanya. Orang mencuri, sembahyang itu kada diterima Allah sembahyangnya sebelum dia tobat daripada mencurinya. Allah hanya menerima sembahyang orang-orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Manusia banyak yang bisa menahan diri dari yang dilarang Allah tapi bukan karena Allah. Nah, ini kada masuk. Amun aku melakukan maksiat ini, mun aku melakukan ini, aku bisa dipecat orang. Nah, ini kada karena Allah. Amun aku melakukan ini, aku akan jatuh martabatku di sisi manusia. Itu bukan karena Allah. Yang dimaksud ini adalah Allah menerima sembahyangnya orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Yang keempat, Allah menerima sembahyangnya orang-orang yang suka membantu fakir miskin. Orang yang tiga membiarkan fakir miskin kesusahan, orang yang tiga membiarkan fakir miskin kelaparan, sembahyangnya ditolak oleh Allah. Karena Allah menerima sembahyang orang yang suka membantu fakir miskin. Kelima, memberi tempat kepada orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil ngarannya, ini sangat diperhatikan oleh Allah. Dalam Quran beberapa kali disebut Ibnu Sabil. Orang yang terhenti dalam perjalanan karena kada cukup ongkos untuk meneruskan. Nah, itu adalah satu kewajiban daripada kampung itu untuk bertuturuk supaya ingin sampai ke perjalanannya. Nah, kalau kita membiarkan orang yang putus perjalanan itu kada kita bantu, Allah kada menerima sembahyang kita. Yang keenam, orang yang mengasihi atau membantu orang yang kena musibah. Jadi sembahyang kita diterima oleh Allah apabila kita di luar sembahyang berakhlak, berkelakuan 6 perkara tadi. Dan diriwayatkan dari Hatimul Asam radhiyallahu anhu bahwasanya ia ditanya tentang salatnya. Hatimul Asam, pian kayak apa sembahyang itu? Ujar orang. Pian kayak apa sembahyang? Lalu ia menjawab, apabila tiba waktu salat maka saya menyempurnakan waktu dan saya mendatangi tempat yang saya ingini untuk salat padanya. Saya duduk padanya sehingga anggota-anggota badanku terhimpun. Kemudian saya berdiri untuk salat. Saya jadikan Ka'bah itu di antara alisku. Siratal mustaqim, jembatan di bawah telapak kakiku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut di belakangku. Di mana salat itu saya duga sebagai akhir salatku. Kemudian saya berdiri antara harap dan takut. Saya bertakbir dengan tahqiq, dengan mantap. Saya membaca bacaan Al-Quran dengan tartil. Saya rukuk dengan rukuk yang merendahkan diri. Saya sujud dengan khusyuk, dengan dikhusyuk-khusyukkan. Saya duduk di atas pantat kiri. Saya bentangkan punggung telapak kaki kiri. Dan saya tegakkan telapak kaki kanan atas ibu jarinya. Dan saya ikuti salat itu dengan ikhlas. Kemudian saya tidak mengetahui apakah salat itu diterima daripadaku atau tidak.
Sidin nang sembahyang macam itu nah, sidin belum yakin sembahyang sidin itu bisa diterima oleh Allah. Padahal cara sidin sembahyang itu sudah sedemikian khusyuk, sedemikian luar biasa. Jadi jar sidin, bila aku hendak sembahyang, aku membayangkan Ka'bah itu di antara dua alis. Ka'bah di hadapan. Aku bayangkan batisku ini berjajak di titian Shiratal Mustaqim. Aku bayangkan surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut di belakangku, dan aku anggap ini sembahyang yang terakhir dalam hidupku. Nah, hanya di sini aku mengangkat takbir Allahu Akbar. Kalau sidin sembahyang dengan baik, dengan khusyuk, dan itu pun sidin aku belum tahu apakah sembahyangku itu diterima Allah atau kada. Nah, apalagi sembahyang kita nang kada kakaruan. Nang hendak sembahyang sawat aja bergaya. Hendak sembahyang sawat aja berbuat hal-hal nang kada baik, nang kada beradab di sisi Allah. Hanya sembahyang, jauh daripada hatimul asam ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang sederhana di dalam tafakkur difikirkan adalah lebih baik daripada mendirikan ibadah 1 malam sedangkan hatinya lupa. Sembahyang 2 rakaat kada terlalu panjang, cuma khusyuk, lebih baik daripada beribadah semalaman namun hatinya lupa. Nah, jadi hatimul asam tadi mengajarkan kepada kita kayak apa caranya supaya kita sembahyang itu bisa bujur-bujur ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi kita bayangkan sembahyang itu Ka'bah di hadapan kita, ini malaikatul maut di belakang kita, dan ini sembahyang yang terakhir. Imbah ini aku belum tentu kawa sembahyang lagi. Batisku berada di titian Shiratal Mustaqim, di atas salah-salah gugur ke neraka. Nah, kalau sembahyang kita bisa lurus. Para ulama mengajarkan kita kalau sembahyang 4 rakaat tuh. Sembahyang 4 rakaat supaya kita jangan mau kada ingat 3 kah 4 kah ini rakaatnya. Ini waktu rakaat pertama kita membayangkan kita berada di Mekah. Rakaat pertama. Rakaat kedua kita membayangkan sudah berada di Baitul Maqdis. Rakaat yang ketiga kita membayangkan berada di langit pertama. Di rakaat yang keempat kita membayangkan berada di Sidratul Muntaha. Nah, jadi sembahyang kada mau kada ingat 2 kah 3 kah nih. Nah, jadi begitu kita Allahu Akbar, kita merasa menghadap Ka'bah. Kita merasa berada di Mekah. Itu rakaat pertama. Kita berdiri rakaat kedua kita berada di Baitul Maqdis. Rakaat ketiga kita berada di langit pertama. Rakaat keempat kita berada di Sidratul Muntaha. Macam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Nah, karena sebelum Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis naik ke langit pertama terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita sembahyang kau merasakan macam itu, kadang mau sembahyang tak kali 5 rakaat zuhur, asar, isya itu, atau tak 3 rakaat. Namun kita bisa mengandak hati yang macam itu. Keutamaan masjid dan tempat salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Memakmurkan di situ banyak pahamannya. Bisa dipaham di situ adalah
hanya saja orang yang jadi pengurus takmir masjid itu mesti orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jadi pengurus masjid itu mesti orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Nang mengurusnya, nang memakmurkannya mesti orang yang beriman kepada Allah. Bila pengurus masjid ini kada beriman kepada Allah, nah itu kita nang banyak menimbulkan masalah-masalah mudarat di dalam masjid itu. Masjid itu harta wakaf. Kalau kita kada kuat iman, kada usah mengurus masjid. Kipas angin masjid, kipas angin wakaf. Tikar masjid, tikar wakaf. Apalagi make masjid, make wakaf. Itu kada kawa diinjamakan. Kada kawa diinjamakan. Apa misalnya kena ada nang para rumah lawan masjid nak baaruhan minjam tikar jaga masjid. Nah panitia masjid harus tegas, itu kada boleh diinjamakan yang wakaf. Nah, kalau kada beriman kepada Allah, kada kawa jadi pengurus masjid. Orang nang azan di masjid mesti orang yang dipercaya, mesti orang yang adil. Kenapa? Karena azan di masjid ini menentukan waktu. Kalau orangnya ini kada bersifat adil, kada bersifat jujur, nya kayaknya azan bebarang aja. Tak dengar orang bang juga. Nah, mesti dia jujur, mesti adil, karena ini menyangkut orang banyak. Menyeleksi imam, tugas takmir masjid ini patutkah ini jadi imam, kadakah? Kalau kada patut ganti, membahayakan makmum. Kalau ini jadi imam banyak orang kada katuju, ganti. Kalau boleh mengganti, ampih jadi takmir masjid. Ampih. Khatib ini katuju kah orang kada kah? Khatib ini cucuk kah lawan aturan agamanya mahutbah atau kada kah? Khutbah sering panjangan punya kisah-kisah nang kada sangkut pautnya lawan agama, ganti khatibnya jangan lagi dipakai. Itu tugas takmir masjid. Nah, jadi kada gampang orang pengurus masjid itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu qasran bil jannah." Artinya barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang burung umpamanya, halus masjid yang dibangunnya paling muat 5-6 orangnya. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang burung, walaupun halus artinya, maka Allah membangunkannya baginya istana di surga. Asal membangun masjid itu karena Allah, ikhlas artinya, kada ada karena lain. Di dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin disebutkan, apabila orang membangun masjid dan dia namai masjid itu dengan namanya, ini menunjukkan orang ini kada ikhlas. Umpamanya Abdullah berduit sugih, maulah masjid, mau dengarani Masjid Abdullah. Nah, itu jelas sudah kada ikhlas. Disebutkan dalam kitab Syarah Ihya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man alifal masjida alifahullah ta'ala." Artinya barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Ta'ala mencintainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Artinya apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk, kecuali Masjidil Haram.
Nah, kalau Masjidil Haram kita masuk ke sana langsung tawaf, karena itu merupakan penghormatan Masjidil Haram. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, kada tahiyatul masjid nang kita gawe, tapi tawaf. Nah, kalau kita kada tawaf, hanyar ayuh tahiyatul masjid. Kalau kita ke Masjidil Haram, kita hendak tawaf, makruh tahiyatul masjid. Langsung tawaf aja dahulu. Nah, kalau kita kada hendak tawaf, nah ayuh sunat tahiyatul masjid. Jadi itu penghormatan masjid. Sunat tahiyatul masjid itu ada beberapa hukumnya. Hukum yang pertama adalah hukum dasarnya sunat. Tahiyatul masjid itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunat. Kalau kita masuk masjid lalu kita kada manggawi sunat tahiyatul masjid itu, hendaklah diganti lawan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sekali atau 4 kali. Nah, kita masuk masjid tapi kita kada hendak sembahyang tahiyatul masjid, nah itu gantiannya. Sama halnya kita membaca ayat sajadah. Dalam Quran kan ada ayat-ayat yang menyuruh kita sujud. Lalu kita kada sujud, nah ganti lawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sunat tahiyatul masjid itu ada juga hukumnya wajib apabila dinazarkan. Dinazarkan, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid, nah jadi wajib itu. Ada juga tahiyatul masjid itu hukumnya makruh apabila sudah didirikan orang jamaah. Nah, kita datang ke masjid orang kamat, kada boleh lagi kita sembahyang tahiyatul masjid, langsung sembahyang 4 berjamaah. Kalau kita karasi sembahyang tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Tahiyatul masjid ada juga hukumnya haram apabila sempit waktu. Nah, kita masuk ke masjid, kalau aku tahiyatul masjid ini keluar waktu sembahyang sudah. Nah, jadi kada boleh langsung sembahyang digawi. Jangan tahiyatul masjid. Maka itu juga haram sembahyang tahiyatul masjid ini apabila kita mempunyai ada qadaan nang kada diuzurkan. Kita haram tahiyatul masjid. Contohnya sembahyang waktu zuhur. Waktu zuhur ini kita sibuk. Sibuk dengan apakah? Sehingga habis waktu zuhur belum lagi sembahyang zuhur. Nah, amun kita sembahyang ke masjid, jangan tahiyatul masjid, qadaan dulu akan. Kenapa? Karena kita meninggalkan sembahyang tanpa uzur tadi. Nah, karena kesibukan. Jadi kalau kita kada sembahyang fardu, kada sembahyang zuhur, kada sembahyang asar karena bukan uzur, karena kesibukan dunia, masuk kita ke masjid hendak mengqada, qadaan dahulu akan. Tahiyatul masjid kada usah digawi. Kada usah digawi. Nah, jadi tahiyatul masjid hukumnya ada sunat, ada wajib, ada makruh, ada haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li jaril masjid illa bil masjid, artinya tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini hadis umum dan memberikan pemahaman bermacam-macam. Tidak ada sembahyang bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya adalah sembahyang fardu. Orang yang bertetangga dengan masjid itu kalau sembahyang fardu mesti di masjid berjamaah. Amunnya di rumah bang gak ada berjamaah.
ulama berlain-lain pendapat. Ada mengatakan la salata tadi bacaannya tidak ada salat, berarti kada sah. Orang nang bertetangga lawan masjid, inya kada turun ke masjid sembahyang berjamaah, sembahyang di rumah aja kada sah. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan kada sempurna. Kalau kita sembahyang di rumah, padahal kita berjiran dengan masjid, sembahyang kita kada sempurna. Jiran itu 40. Dengaran jiran masjidnya 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 buah rumah ke belakang. Tetangga masjid ngarannya. Jadi kalau kita tetangga masjid, kalau kita berjiran dengan masjid, orang sembahyang fardu di masjid, kita di rumah saurangan sembahyang kada berjamaah, sembahyang kita kada sempurna. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kada sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama bi musallahu alladhi yusalli fihi. Taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu ma lam yuhdis aw yakhruj minal masjid. Artinya para malaikat itu memohonkan rahmat kepada Allah atas salah seorang di antara kalian selama ia duduk di tempat salatnya yang salat ia padanya. Malaikat itu mengucapkan, ya Allah berilah rahmat atasnya, ya Allah sayangilah ia, ya Allah ampunilah ia selama ia belum berhadas atau sebelum ia keluar dari masjid. Kita sembahyang di masjid, tontong sembahyang kita kada berpindah duduk, begana di situ aja duduknya kada berpindah-pindah, kada ke belakang kahiga kada, tetap duduk. Berapa jam aja kita duduk tetap di situ, kita didoakan terus-menerus oleh malaikat. Didoakan supaya diampuni, didoakan supaya dapat rahmat, supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tetap duduk di tempat kita sembahyang itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha hilakan bacaannya lah, hilakan zikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Di akhir zaman akan datang orang-orang dari umatku datang ke masjid-masjid. Mereka duduk padanya dengan berlingkaran-lingkaran. Zikir mereka adalah dunia dan cinta dunia. Artinya duduk di masjid tapi nang dipandirakan pandiran dunia. Duduk di masjid nang dipandirakan pandiran kisah-kisah dunia. Kisah politik kah, kisah ekonomi kah, atau kisah nang olahraga kah. Janganlah kamu duduk dengan mereka, karena Allah tidak mempunyai hajat terhadap mereka itu. Palatar masjid itu termasuk masjid. Dudukan di palatar masjid bepandiran. Nah, pandir nang kada ada hubungannya dengan agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub, inna buyuti fi ardil masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti fa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairahu. Artinya Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitabnya, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya para pengunjungku, para tamuku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Maka keberuntungan bagi orang yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia berkunjung kepadaku di rumahku, maka kewajiban atas yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjungnya.
Jadi masjid itu adalah rumah Allah. Kelakuan kita di masjid jangan sama lawan kelakuan kita di rumah kita. Ada adab-adab masjid yang mesti dipelihara. Karena ini rumah Allah. Sama kita bilang ke rumah orang, jangan kayak di rumah kita. Ada aturan-aturan kalau kita menamu ke rumah orang, apalagi kita ke masjid ini ke rumah Allah. Ada aturan-aturannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang laki-laki yang biasa ke masjid, maka bersaksilah untuknya dengan iman. Kita ada melihat orang zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, hari-hari macam itu gawean orang nih. Nah, kita boleh bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Nah, boleh kita bersaksi itu orang-orang yang beriman. Namun orang ini selalu sembahyang berjamaah di masjid. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, barang siapa duduk di masjid maka ia hanya duduk-duduk dengan Tuhannya. Dan hendak bahunjur menghadap kiblat di masjid jangan. Itu kada beadab. Bahunjur di masjid menghadap kiblat karena itu masjid rumah Allah. Orang nang makan bawang, jangan ke masjid jar Nabi. Ada kalau tuh karena muntungnya berbau. Nah, masjid rumah Allah. Makan bawang jangan hendak ke masjid. Karena masjid itu rumah Allah. Jangan hendak beruku di masjid atau di pelatar masjid, kada boleh. Ulama mengatakan itu haram beruku di dalam masjid. Karena membuat kada baik masjid, membuat bau kada nyaman dengan masjid. Barang siapa duduk di masjid maka ia hanya duduk-duduk dengan Tuhannya, maka kewajibannya tidaklah ia berkata kecuali kebaikan. Nah, amun di masjid hendaklah berkata-kata yang diridai Allah. Dan diriwayatkan dalam athar atau hadis, al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaimul hasis. Artinya berbicara di masjid itu memakan kebaikan, memakan amal ibadah kita, sebagaimana binatang-binatang ternak itu memakan rumput. Kita di masjid berkata-kata dunia, kita di masjid bertawaan, belawak-lawakan, kita di masjid berdusta, kita di masjid macam-macam. Nah, itu merusak amal ibadah yang sudah ada, menghabiskan amal ibadah yang ada, seperti menghabiskannya binatang terhadap rumput-rumput itu. An-Nakhai berkata, mereka berpendapat bahwa berjalan di malam yang gelap ke masjid itu mewajibkan surga. Artinya apa? Lampu pajah malam tatapnya ke masjid. Nah, itu mewajibkan dia masuk surga. Lampu pajah kada menyala tatapnya ke masjid. Anas bin Malik berkata, barang siapa yang memberi lampu di dalam masjid, maka senantiasalah malaikat dan pembawa aras itu memohonkan ampunan baginya selama sinarnya di dalam masjid itu. Menukarakan bula-bula lampu di masjid, selama lampu itu masih menyala, nah maka orang ini dimintakan ampun terus oleh malaikat. Makin awit nyalanya lampunya, makin lawas ia mendapat doa dari malaikat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tapi lampunya lain, itu menara nang habang hijau tuh ada masuk nih tuh.
Dan Ali karramallahu wajhah berkata, apabila seorang hamba mati, maka menangislah tempat salatnya dari bumi dan tempat naik amalnya dari langit. Kita kebiasaan sembahyang, kita duduk sembahyang baca Quran, di situ kita mati, tempat itu menangis karena kada ada lagi orang yang menyembahyanginya, yang menempati kebaikannya. Kemudian ia membaca, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin." Artinya, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, orang-orang yang berdosa kafir. Kalau orang-orang yang durjana mati, tanah kada menangisinya, bumi kada menangisinya. Dan mereka pun tidak diberi tangguh. Orang-orang kafir itu kada diberi tempo lagi untuk bertobat apabila sudah datang waktunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bumi menangisinya selama 40 pagi. Ini kita misal di rumah. Di rumah ada tempat penyembahyangan. Kita sembahyang itu di situ di rumah biasanya. Nang mana ada berisi tempat penyembahyangan, sembahyang sunat kita di situ, sembahyang tahajud di situ, di tempat itu. Nah, kita mati, tempat penyembahyangan kita ini menangisi kita selama 40 hari. Selama 40 hari. Atha al-Khurasani berkata, tidak ada satu hamba pun yang sujud karena Allah di suatu tanah kecuali tanah itu bersaksi baginya pada hari kiamat. Makanya di masjid jangan tatap duduk. Di situ bang sembahyang seumuran duduknya. Nah, beralih-alih. Hari ini di sini, esok ini di situ, sembahyang ini pun di sebelah sini. Supaya apa? Banyak saksi di akhirat bahwa kita berbuat kebaikan. Dan tanah itu menangisinya pada hari ia meninggal dunia. Anas bin Malik berkata, tidak ada satu tanah pun yang padanya disebut Allah Ta'ala dengan salat atau zikir, kecuali tanah itu berbangga kepada tanah sekitarnya. Ini agak lawan dihigainya. Ini mau diduduki orang, aku diduduki orang, nah orang berzikir, wadahku sini, orang sembahyang, wadahku, ikam ada sebelah situ. Nah, jadi tanah ini berbangga kepada tanah yang lainnya. Dan ia merasa senang dengan penyebutan Allah Azza wa Jalla sampai ke penghabisannya, yaitu sampai ke 7 bumi, sampai ke lapis yang ke-7 bumi. Jadi kita duduk di tempat, di situ kita berzikir kepada Allah sampai 7 lapis bumi menyaksikan kita di akhirat kayaknya bahwa kita pernah di situ berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa kayak itu juga. Jadi berbuat dosa jangan berpindah-pindah tempat, di situ aja begana. Kayaknya banyak saksinya. Ini di situ berbuat dosa, sini berbuat dosa. Di akhirat kita berumut saksi yang berbuat dosa. Memakai baju salam berhaja berbuat dosa, isok nih tuh pulang pakai isoknya nih tuh pulang membajang berbuat dosa, supaya baju jangan banyak nang jadi saksi kita berbuat dosa. Nah, lain halnya kebaikan, disuruh kita memperbanyak saksi, memperbanyak syahadah kayaknya. Dan tidak ada satu hamba pun yang salat melainkan bumi atau tanah itu berhias baginya. Berhias, coba kita banah aja kada melihat. Dan dikatakan tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh suatu kaum melainkan rumah itu memohonkan rahmat untuk mereka atau mengutuk akan mereka. Jadi rumah itu bisa mengutuk lawan kita, bisa rumah itu memohonkan rahmat kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa dalam rumah, rumah itu memohon kepada Allah, kutuk orang yang di atasku ini begana.
Jadi mun ada bisi bidak, bisi siwaan, jangan sembarang siwaakan. Harus diseleksi nang pacang menyiwani siapa orangnya, gawiannya nang apa, sembahyang kah, kada kah. Jangan asal ada orang menyiwa siwaakan, orang bazina di rumah situ, minum arak di rumah situ, nang apa, berjudi di rumah situ. Jadi nang bisi bidak siwaan itu mesti diseleksi. Nang pacang menyewa nih orangnya beriman atau kada, beribadah atau kada. Karena rumah itu bisa mengutuk lawan kita, bisa memohonkan rahmat. Kalau rumah itu kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikrullah, rumah ini bersuara, ya Allah ampuni orang yang di dalamku ini, ampuni orang yang di atasku ini. Nah kalau kita berbuat maksiat di dalam rumah itu, mengutuk ini lawan kita. Allahumma la'an, ya Allah laknatlah orang yang ada di atasku, laknatlah orang yang ada di rumah ini. Jadi sama kendaraan, motor, mobil kayak itu juga. Jangan kita menyiwakan sebarang orang-orang yang kada mesti baik kadanya, karena itu akan mengutuk kembalinya kepada kita na ampunnya itu. Nah kemudian bab kedua ini mulai masuk kepada intinya, yaitu tentang cara amal-amal zahir dari salat, mulai dari takbir, mulai dengan takbir dan apa yang sebelumnya. Nah, ini masuk kepada bab yang utama, bab yang kedua nih. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. Damn.